Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang baru aja rilis ya di Netflix sekitar jam 4 sore ya tadi ya. Gue tonton film ini sungguh membuat gue tuh apa ya, bikin gue tuh berasa tuh batas antara keagamaan, batas antara seorang pendeta, seorang polisi, dan seorang tokoh antagonis ya. Itu jadi beda-beda tipis semua gitu, dan gue menyadari bahwa pada dasarnya mereka-mereka itu ya, maksudnya tuh penjahat tuh awalnya adalah seorang manusia biasa, pendeta itu juga adalah tuh manusia biasa yang tak luput oleh dosa, yang tak luput oleh masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya, dan juga seorang polisi wanita yang juga tidak luput dari sebuah rasa traumatik yang membuat dia tuh terganggu ataupun berpengaruh ke dalam kehidupannya selanjutnya gitu, atau dalam sebuah aktivitas dia selanjutnya karena sebuah kejadian yang ada saling keterkaitan ya antara tiga orang ini nih. Tokoh utama sentralnya tiga orang ini, yaitu si penjahatnya nih ya, terus juga pendeta dan juga seorang polisi. Di sini menurut gue ya, sang sutradara yang sebelumnya ngebesut film Tren to Busan ini ngeramu film ini ya, dari gue lihat dari trailernya aja ya, makanya gue tuh langsung gue pasang alarm, gue tonton film ini. Dan bagi gue ya, ketika gue sudah 2 jam sekitar 5 menit, 2 jam 5 menit dari film ini berjalan ya, gue gak kecewa sama sekali. Gue tuh puas banget. Waktu gue tonton 2 jam, gue luangkan waktu untuk nonton Netflix Revelation ini, yang artinya adalah wahyu atau petunjuk, tidak sia-sia gitu loh. Bagus banget nih film. Jadi kalau kalian sudah nonton ya, jadi menurut gue nih filmnya tuh tiap menit, tiap detik, semua tuh urutan-urutannya tuh sangat rapi banget, dibuatnya tuh juga sangat tidak mudah ditebak. Jadi tuh kita misalkan sudah menit ke 10, menit ke 20, menit ke 1 jam, menit ke 1,5 jam, gue tuh ngerasa film ini tuh tidak mudah untuk ditebak gitu loh. Dan twist-twistnya tuh menurut gue tuh sangat mengejutkan semua gitu loh. Semua tuh terjadi kalau kita ya nonton film ini tuh banyak pelajaran-pelajaran menurut gue tuh yang bakal bisa kita ambil, seperti misalkan ya namanya sebuah kejadian-kejadian yang tanpa disengaja ya, yang membuat tuh perasaan ataupun isi hati si seorang pendeta pun bisa tergoyahkan gitu, menganggap sebuah kebetulan-kebetulan itu yang memang biasanya terus terjadi dalam sebuah kehidupan tuh karena sebuah petunjuk dari Tuhan yang bikin dia tuh akhirnya tuh jadi stres, jadi pola pikirnya tuh jadi di luar normal gitu, abnormal gitu. Ini gue jadi bingung sebenarnya sih. Ada beberapa orang memang mengatakan wahyu ataupun petunjuk dari yang di atas tuh memang terkadang tuh ada untuk seseorang ataupun mungkin pendeta ataupun tokoh agama gitu, memang ada, tapi dia tuh mengaplikasikannya dengan secara negatif gitu, jadi nggak baik gitu loh. Juga seorang polisi nih yang mungkin dengan butuh waktu beberapa bulan atau beberapa tahun untuk bisa melupakan sebuah masalah yang membuat dia tuh merasa bersalah banget gitu akan sebuah kejadian. Dan juga seorang antagonis yang dianggap antagonis di kota tersebut, yang kedatangan dia yang dianggap tuh membawa tuh sebuah bencana dalam, terutama nih di tokoh utama ini ya, si pendeta dan juga si polisinya ini, yang bikin tuh kalau gue lihat ya memang seorang itu jadi penjahat atau jadi antagonis karena sebuah sebab dan akibat, dan memang itu tidak bisa kita tolerir sih ya. Semua tuh terjawab tuh di endingnya tuh, semua terjawab dengan rangkaian tuh sequence scene atau dialog-dialog menurut gue tuh yang sangat keren ya di film ini. Kalian harus nonton deh film Revelation ini di Netflix. 2 jam menurut gue nih sama sekali lagi tidak percuma. Dan kalau gue bisa bilang ini genrenya adalah sedikit horor, tapi sedikit aja, tapi lebih ke thriller psikologi spiritual menurut gue nih, yang bikin tuh kita nggak nonton tuh bener-bener tuh nggak bisa ke WC, ataupun mungkin bikin kita tuh kayak suasana tuh jadi malam ini nih abis gue nonton nih jadi kayak terasa tuh lebih apa ya, lebih bikin gue mikir gitu loh. Jadi gue nonton habis film ini, gue nggak bikin gue ceria atau dengan sukacita gitu. Jadi bikin gue mikir gitu loh terhadap kejadian-kejadian tuh yang memang harus kita, segala sesuatu kita harus sikapi secara positif gitu loh. Wah, kalian harus nonton film ini, rating gue tuh 8,5 dari 10. Kalian harus tonton sekali lagi. Film-film seperti ini tuh sekali lagi ya, sinias Korea tuh udah makin pinter, makin naik kelas. Nggak kalah deh ceritanya
sama film-film Hollywood yang terkadang tuh gampang ditebak atau kayak tuh lebih mementingkan pemeran utamanya atau cast utama itu yang terkenal gitu loh. Menurut gue nih salah satu film, makanya sekarang tuh gue suka banget film-film Korea tuh yang menurut gue tuh berkualitas ya. Sekali berkualitas tuh film ini bener-bener berkualitas. Plot cerita tuh bener-bener dalam dan nggak gampang untuk ditebak seperti itu sih. Ya udah paling segini aja ya pembahasan gue untuk film Relevation ini di Netflix. Kalau kalian ada saran, ada masukan untuk biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel ini. Oke, terima kasih. Hasta la vista.